Kita lanjutkan materi kita dari video yang sebelumnya. Sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara penyelesaian PD eksak. Jadi kali ini kita akan mempelajari faktor integrasi pada PD eksak. Jika kita mempunyai PD seperti ini, kemudian kita cek dengan cara PD eksak, yaitu del M per del Y, harusnya kan sama dengan del N per del X. Ini adalah syarat bahwa PD tersebut adalah PD eksak. Apabila ini tidak dipenuhi, jadi dalam hal ini del M per del Y tidak sama dengan del N per del X, berarti kita harus mencari yang dinamakan dengan faktor integrasi. Nah, faktor integrasi ini dikalikan pada PD tersebut, sedemikian, kemudian kita cek kembali syarat PD eksak ini, del M per del Y, harus sama dengan del N per del X. Nah, karena sudah sama, nanti maka dapat kita selesaikan dengan cara penyelesaian PD eksak seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan faktor integrasi? Faktor integrasi bisa kita cari dengan dua macam cara. Cara yang pertama, yang di sini del M per del Y dikurangi dengan del N per del X, dibagi dengan N, itu kita sebut aja misalnya sama dengan Fx. Maka faktor integrasinya itu adalah E pangkat integral Fx dx. Atau bisa kita cari dengan del M per del Y dikurangi dengan del N per del X dibagi dengan M, itu sama dengan Gy. Kemudian faktor integrasinya adalah E pangkat minus Gy dy. Dari kedua cara ini kita pilih yang bentuknya lebih sederhana. Kemudian kita masukkan ke PD kita dan nanti kita selesaikan dengan cara PD eksak. Untuk lebih jelas kita kerjakan persamaan diferensial berikut ini. Kita cek dulu apakah PD ini adalah PD yang eksak. Jadi ini adalah M, yang di sini adalah N. Kita cek dulu apakah del M per del Y itu sama dengan del N per del X. Nah, untuk del M per del Y-nya adalah 2X. Sedangkan untuk del N per del X ini adalah minus 6X. Nah, karena del M per del Y tidak sama dengan del N per del X, berarti PD ini bukan PD eksak. Karena bukan PD eksak, berarti kita perlu mencari faktor integrasi. Untuk faktor integrasi, kita cari dulu Fx, itu adalah del M per del Y, 2X, dikurangi dengan del N per del X, berarti plus 6X, dibagi dengan N. N kita adalah Y kuadrat minus 3X kuadrat. Kalau kita sederhanakan menjadi 8X dibagi dengan Y kuadrat minus 3X kuadrat. Nah, Fx ini kalau akan kita cari di faktor integrasi, itu adalah untuk kita carinya itu dengan V sama dengan E pangkat integral dari Fx dx. Ini kita akan sulit mencarinya. Jadi kita akan gunakan yang cara berikutnya, yaitu yang Gy. Gy di sini adalah del M per del Y, 2X, dikurangi dengan del N per del X, berarti plus 6X, dibagi dengan M. M kita adalah 2XY. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi 8X dibagi dengan 2XY, atau sama dengan 4 per Y. Nah, ini kita akan mencari faktor integrasinya. V kita adalah E pangkat minus integral dari Gy dy. Kita selesaikan di sini. Berarti V adalah sama dengan E pangkat minus integral dari 4 per Y dy. Kalau kita selesaikan integralnya, ini adalah E pangkat minus 4 ln Y. Atau 4 ini bisa, minus 4 ini bisa naik ke sebagai pangkat dari Y, berarti sama saja dengan hasilnya adalah 1/, Y pangkat 4. Jadi faktor integrasi kita ini adalah 1/, Y pangkat 4. Kemudian akan kita selesaikan dengan dikalikan dengan PD tersebut. Setelah kita mendapatkan faktor integrasi kita adalah 1/,
1/, Y pangkat 4, berarti PD kita ini kita kalikan dengan 1/, Y pangkat 4. Jadi kalau kita sederhanakan di sini menjadi 2x per Y pangkat 3 dx ditambah dengan 1/, Y kuadrat dikurangi 3x kuadrat per Y pangkat 4 dy sama dengan 0. Jadi PD kita bisa kita tuliskan seperti ini. Sekarang kita cek kembali apakah PD tersebut eksak. Ini adalah M-nya dan yang di sini adalah N. Jadi kita cari del M per del Y. Itu kita dapatkan minus 6x per Y pangkat 4. Sedangkan untuk del N per del X, itu kita dapatkan hasilnya karena kita turunkan terhadap X, berarti 1/, Y kuadrat di sini adalah konstanta. Yang kita turunkan hasilnya adalah 0. Sehingga kita turunkan terhadap X hanya ada komponen yang 3x kuadrat per Y pangkat 4 ini saja. Kalau kita turunkan terhadap X, hasilnya adalah minus 6x per Y pangkat 4. Nah, karena ini del M per del Y sudah sama dengan del N per del X, berarti PD kita adalah PD yang eksak. Karena PD-nya eksak, berarti bisa diselesaikan dengan cara PD eksak, seperti pada video sebelumnya. Itu U sama dengan integral dari M 2x dibagi dengan Y pangkat 3 dx ditambah dengan K Y. Kemudian kita selesaikan integralnya. Jadi U itu adalah sama dengan x kuadrat per Y pangkat 3 ditambah K sebagai fungsi dari Y. Kemudian kita cari du per dy. Kita turunkan terhadap Y menjadi minus 3x kuadrat per Y pangkat 4. Kemudian ditambah dengan K aksen Y. Nah, du per dy ini itu harus sama dengan N. N kita adalah di sini 1/, Y kuadrat dikurangi dengan, jadi sama dengan 1/, Y kuadrat dikurangi dengan 3x kuadrat per Y pangkat 4. Jadi dari sini kita ketahui bahwa K aksen Y itu sama dengan 1/, Y kuadrat. Nah, kalau K aksennya sama dengan 1/, Y kuadrat, maka KY itu besarnya sama dengan minus 1/, Y plus katakan C1 konstantanya. Penyelesaian implisit dari PD ini adalah U itu sama dengan X kuadrat per Y pangkat 3 dikurangi, ditambah dengan KY. KY-nya adalah minus 1/, Y plus C1 sama dengan C. Kemudian C1-nya kita pindah sana jadi minus C1, kita sederhanakan aja, kita tulis sebagai konstanta C. Jadi penyelesaian PD kita adalah X kuadrat per Y pangkat 3 dikurangi 1/, Y sama dengan C. Kita coba untuk contoh yang lain. Di sini berarti ini adalah M kita, yang ini adalah N. Kita cek apakah PD ini sudah merupakan PD eksak, jadi del M per del Y itu adalah 3x Y kuadrat, sedangkan untuk del N per del X itu sama dengan 2x Y kuadrat. Karena tidak sama, del M per del Y tidak sama dengan del N per del X, berarti ini bukan PD eksak. Karena bukan PD eksak, berarti kita perlu mencari faktor integrasi. Jadi faktor integrasi kita cari, fx itu adalah del M per del Y, jadi 3xy kuadrat, kita kurangi dengan del N per del X, 2xy kuadrat, dibagi dengan N. N-nya adalah x kuadrat Y kuadrat ditambah dengan 1. Ini kalau kita sederhanakan menjadi xy kuadrat dibagi dengan x kuadrat Y kuadrat plus 1. Untuk mencari faktor integrasinya berarti V-nya sama dengan E pangkat integral dari fx ini.
Kalau kita lihat fx-nya seperti ini, berarti ini akan kita mengalami kesulitan untuk mencari integralnya. Kita coba dulu dengan yang gx. Gx-nya adalah 3xy kuadrat dikurangi dengan 2xy kuadrat dibagi dengan gy. Dibagi dengan xy pangkat 3. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi xy kuadrat dibagi dengan xy pangkat 3 atau sama dengan y. Nah, karena gy-nya seperti y, berarti faktor integrasi kita V itu adalah E pangkat minus integral dari gy atau y dy. Jadi kalau kita selesaikan jadi E pangkat minus ln y. Atau bisa kita dapatkan hasilnya sama dengan y. Jadi ini adalah faktor integrasinya. Nanti faktor integrasi ini kita kalikan dengan PD yang di atas ini. Setelah kita dapatkan faktor integrasi kita adalah y, berarti ini kita kalikan dengan PD yang tadi, PD asalnya. Jadi kalau kita kalikan di sini PD kita menjadi xy kuadrat dx ditambah dengan x kuadrat y plus y dy sama dengan 0. Nah, berarti yang ini adalah M, sedangkan yang di dalam kurung ini adalah N. Kemudian kita cek apakah PD-nya sudah merupakan PD eksak. Jadi del M per del Y itu adalah sama dengan 2xy, sedangkan untuk del N per del X berarti sama dengan 2xy. Untuk y di sini konstan karena kita turunkannya terhadap X. Jadi karena del M per del Y sudah sama dengan del N per del X, berarti ini merupakan PD yang eksak. Setelah itu kita cari penyelesaian dengan menggunakan cara PD eksak, yaitu integral dari M-nya adalah xy kuadrat dx ditambah dengan ky. Kita selesaikan integralnya menjadi setengah x kuadrat y kuadrat plus ky. Nah, kemudian kita cari du per dy. Jadi kita cari du per dy itu adalah sama dengan x kuadrat y ditambah dengan k aksen y. Ini harus sama dengan n. N di sini adalah x kuadrat y ditambah dengan y. Nah, dari sini kita tahu bahwa k aksen y kita itu adalah sama dengan y. Nah, kalau k aksennya sama dengan y, berarti ky adalah hasil integral dari y, yaitu sama dengan ln y plus C1. Nah, dari sini kita dapatkan penyelesaian implisit dari PD kita itu adalah U sama dengan setengah x kuadrat y kuadrat ditambah ky. Ky-nya adalah ln y plus C1. Ini sama dengan U sama dengan C. Nanti C1 minus C1-nya dipindah ke kanan, berarti kita tulis saja dengan C begitu, jadi setengah x kuadrat y kuadrat ditambah ln y sama dengan C. Jadi ini adalah penyelesaian implisit dari PD tersebut. Berikut ini ada latihan soal yang dapat kalian kerjakan. Nah, untuk initial condition Y0 sama dengan min 1, yang di soal nomor 1 ataupun yang di nomor 2 Y0 sama dengan 1, ini kita gunakan untuk mencari nilai C kita. Selama ini nilai C kita tidak bisa kita cari karena kita tidak diberitahu initial condition-nya. Selamat belajar.